Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas sampean ataupun siapapun dalam pembicaraan kita karena kita akan naikkan ke dalam konten YouTube. Bagaimana saya membantunya? Mau tanya, Nah, kalau intermediate itu bisa nggak ya Mas ya kalau saya kerja ke Makau? ya bisa. Kira-kira membutuhkan biaya berapa Mas? Ya, sebenarnya macam-macam biaya agent di Makau. Ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Tergantung agentnya, Mbak. Iya soalnya kan apa ya, majikanku kan kalau setiap kerjaan itu kan selalu lapor ke agenku. Dia bilang kan bahasanya kurang, kalau kantonis emang bahasanya kurang, cuman saya bisanya kan Mandarin. Nah pas itu kan waktu interview dulu aku kan udah bilang aku nggak bisa bahasa kantonis ya, kalau bisa cuman dikit-dikit dah. Cuman majikannya oke, nggak apa-apa, katanya anaknya juga bisa bahasa kantonis, kalau ada apa-apa bisa tanya sama anaknya. Nah sekarang Fakultas izinnya dia bilang aku nggak bisa bahasa sini, soalnya kan majikan nggak bisa bahasa Mandarin. Aku kalau tanya sama anaknya, terus majikan gue bilang jangan tanya sama anaknya terus, dia bilang gitu, tanyanya sama saya. Kan bosku kan nggak bisa bahasa Mandarin, mana nanya gitu Mas. Terus dia bilang kamu tuh mau kerja nggak sih di sini, dia bilang gitu. Ya kalau kerja sih saya mau, orang dari Indonesia kan, kita ke Indonesia ke sini kan buat cari kerja kan Mas, nggak buat main-main. Nah dia bilang gitu. Pas itu komplain lagi masalah masak. Nah pas masak kan aku nggak dibolehin masak, terus ngajarin kalau majikannya satu kali ngomong dia harus bisa. Ya aku kan kalau harus bisa itu mikir dulu gitu, apa ini namanya kayak gitu, nggak langsung ambil gitu. Nah waktu itu kan dia ngomong sama izinnya aku nggak bisa masak, kerjaan gue kan cuma bersih-bersih Mas. Anaknya udah gede satu, cuman udah pada kerja sih. Dan cewek cowok aku kerja, aku di rumah sendiri, bagiannya bersih-bersih. Kalau masak nungguin dia pulang. Nah nungguin dia pulang pas itu kan disuruhnya cuma nyuci sayur, nyuci ikan. Tuh pas itu dia yang masak, aku bantuin masak, dia nggak boleh. Gitu. Terus aku gimana? Apa Mbak? Iya bantuin masaknya nggak boleh. Terus ngomong sama agennya aku nggak bisa masak kayak gitu. Terus kalau ada masalah di rumah ya lapornya ke agen. Aku kan bisa bahasanya sama anaknya, bisa komunikasi sama anaknya. Cuman majikanku nggak suka, jangan sedikit-sedikit ngobrolnya sama anaknya. Terus aku ngobrol sama siapa, sedangkan majikan cowokku juga dia nggak bisa bahasa. Yang bisa bahasa Mandarin cuma anaknya. Aku kalau nggak bisa, kalau majikanku ngomong ini kan aku ngomong sama anaknya, ini mama kamu ngomong apa kayak gitu. Oh mamaku ngomong kayak gini. Tuh Mas. Sering majikanku itu bilang kalau kamu nggak suka kerja di sini, ya udah ngomong sama aku, nanti aku ngomong sama agenmu, dia bilang gitu. Aku nggak ngomong sih, soalnya aku juga masih mau kerja kan Mas di sini. Sering ngomong kayak gitu. Pas itu agennya ngomong kalau kamu nggak suka kerja di situ, katanya udah keluar. Aku bilang aku masih mau kerja di sini. Kalau aku sih nggak mau keluar sendiri. Kalau majikan yang ngecat aku ya aku keluar loh. Tuh pas itu ya kayak gitu terus Mas, sering
sering komplainnya yang kayak gitu, nggak bisa masak, nggak bisa kerja, padahal ya emang sih kerjaan cuma bersih-bersih doang kan bisa. Terus masak juga bisa kalau dia mau ngajarin, cuman dia nggak mau ngajarin. Kan masakan orang juga beda-beda kan Mas. Waktu di Taiwan beda, soalnya beda rumah itu beda lagi masakan itu, nggak sama. Takutnya kan aku masak ini dianya nggak suka gitu, makanya ya ajarin dulu lah biar bisa gimana cara masaknya orang sini kayak gitu. Lagian saya kan non juga, di Hongkong juga non. Kalau di Taiwan sih ya udah biasa semuanya, pasar sendiri, masak juga kata bosku suruh ngatur sendiri gitu. Kalau di sini kan bosku yang masak, ke pasar, masak juga bosku yang handle. Jadi aku bagiannya bersih-bersih doang. Kalau masak nungguin dia pulang. Pas itu kalau dia nyuruh suruh cuci sayur ya tak cuci sayurnya itu Mas. Terus saya bingungnya itu dia tuh selalunya kalau kamu nggak suka kerja di sini, bilang ya udah kamu ngomong aja sama agent sama aku, nanti aku ngomong sama agent gitu. Itu kan kalau saya yang ngiyain, aku yang keluar sendiri toh Mas. Tidak, saya nggak ngomong, saya cuma diam. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ini kan baru habis potongan, masih baru juga. Ya saya pengennya sih finish dari sini. Aku juga nggak mau nge-free. Aku juga bertahan dari awal juga. Kalau aku nggak bisa tahan juga udah keluar Mas. Apalagi dari awal itu baru 1 minggu udah ditunjuk-tunjuk mukaku. Tapi aku sabar lah, orang aku juga dari Indo ke sini mau cari kerja kan. Masa dikit-dikit mau pulang gitu kan nggak mungkin. Nah udah berjalan ini udah 6 bulan baru habis potongan. Dianya ngomong lagi kayak gitu. Ya misalkan kalau dia ngeluarin ya nggak apa-apa, nanti saya bisa telepon Mas Ando lagi. Untuk gimana caranya mau pergi ke itu kan, soalnya di sini nggak bisa nunggu visa di Hongkong kan Mas. Samen ngasih giliran aku ngomong apa samen mau ngomong terus Mbak? Iya maksudnya mau curhat dulu Mas. Duh iya. Iya enggak. Saya bilang samen ini minta didengerin atau minta solusi atau mau bertanya atau bagaimana? Kalau samen minta didengerin saya dengerin terus. Tapi samen nggak akan dapat. Loh, nggak apa-apa. Namanya orang curhat ya saya harus biarkan dulu 8 menit samen ngomong kan. Saya belum ngomong sedikit pun. Nah, kalau samen berharap saya ngomong, sekarang gantian saya ngomong. Kalau samen mau dengerin saya ngomong. Oke? Jadi nggak ada masalah. Orang kalau mengulang cerita itu sebenarnya dia dalam bentuk kebingungan. Jadi samen ini bingung. Sekarang gini aja ya. Mbak. Selama majikan itu masih ngomong, samen nggak usah gubris. Wong samen kepingin kerja kok. Ya. Samen kuatkan, itu memang tekanan mental pasti akan kayak gitu. Ditunjuk-tunjuk muka, dikata-katain yang nggak beres, ngomongnya juga keras, itu biasa Hongkong seperti itu. Dan samen mulai berubah memikirkan bahwa ini bukan Taiwan. Ya. Karena ini banyak sekali. Samen nggak pernah ngeliat konten saya. Orang anak XX Taiwan itu dalam 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu sudah 1 bulan, 2 bulan udah banyak yang mencetat. Sekali lagi, teman-teman punya pengalaman di Taiwan, Hong Kong tidak sama dengan Taiwan. Jadi samen harus merubah cara berpikirnya. Dan di Hong Kong bahasa Kantonis. Di Hong Kong Kantonis, di Taiwan Mandarin. Nah, samen masuk ke Hong Kong otomatis mau nggak mau belajar dan menyesuaikan untuk berbahasa Kantonis. Walaupun saya sendiri kadang hampir 10 tahun saya juga nggak bisa bahasa Kantonis, tapi saya bahasa Inggris. Jadi sekali lagi samen harus berubah. Selama samen tidak dianterin ke agent,
dan sampean tidak ngebreak, mereka pasti nggak akan ngelakuin itu karena cuma ngomong. Jadi mereka ingin membuat sampean untuk menyerah sendiri gitu. Nah, kalau prinsip saya, ya saya nggak akan mau nyerah. Ya saya akan terus memperbaiki, ya kan. Mau dia ngomel, mau dia apa, itu sudah makanan. 4.730 itu plus ngomel, plus ngamuk, plus marah. Jadi ini yang harus disadari teman-teman. Digaji segitu itu harus terima omelan, harus terima marahan. Yang penting tidak memukul, tidak menggunakan kekerasan fisik. Nah, itu dia. Jadi sekarang kembali ke diri sampean. Ini ujian, ya. Sekali lagi jangan bicara lagi tentang Taiwan, ya kan. Walaupun kita ex Taiwan, tapi ini Hong Kong gitu loh. Jadi semua di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan pepatah. Lah sekarang sampean sudah menginjakkan kaki di Hong Kong, ikutilah tata cara orang Hong Kong. Jadi mindsetnya aja jangan dibalik lagi ke Taiwan. Terus ini orang yang berbeda. Nah ini loh yang harus dipahami sama teman-teman. Selama sampean tidak diantarkan ke agent, artinya dia masih butuh sampean. Tapi dia merongrong psikis sampean, mental sampean itu ditekan. Sampai akhirnya sampean jenuh. Ya, semuanya serba salah, semuanya kayak gini, semua kayak gitu. Wajar, orang baru kenal, orang baru tahu, dan orang membayar. Gitu loh Mbak. Jadi ya sudah, mau nggak mau kita harus belajar tata cara kehidupannya mereka, karena kita tinggal bersama mereka. Ya nggak apa-apa ya, belajar. Makanya orang yang malas untuk belajar, orang yang tidak mau mencoba mengupgrade dirinya, yang terjadi seperti ini. Merasa tekanan, merasa berat. Kok nggak sama ya seperti yang dulu. Pasti akan dibandingkan dengan di masa lalu. Sedangkan masa lalu itu udah lewat. Yang kita pikirkan adalah masa depan. Nah kalau sampean sudah mengibarkan bendera putih, artinya sampean juga sudah menyerah dengan majikan ini, ya sudah, sampean one man notice. Jadi tulis surat bulan ini, bulan depan sampean keluar. Kan kayak gitu ceritanya. Rata-rata orang-orang selalu menyelesaikan potongannya di 6 bulan. Padahal setelah selesai potongan itu tinggal sampean menikmati hasilnya. Tapi mentalnya ini yang nggak kena. Jadi kena mental. Banyak sekali teman-teman yang mentalnya kena gitu. Jadi sesuatu kalau bahasa ilmiahnya itu shock culture namanya. Jadi kebudayaan yang tidak sama. Dan kita selalu mengingat kebudayaan masa lalu, kita mengingat experience kita di masa lalu. Beda. Ini tempat yang berbeda. Jadi seperti itu Mbak. Kalau sampean misalnya di interminate, ya sudah, apa boleh buat. Tapi selama dia tidak mengeluarkan sampean, teruslah bekerja. Teruslah bangun mental. 95% teman-teman yang di Hong Kong merasakan hal yang sama seperti yang sampean rasakan. Tidak ada yang tidak. Kalau toh pun ada yang ketemu langsung baik, ya. Ketemu langsung baik itu cuma 5%, Mbak. Dari 100 itu cuma 5, yang 95-nya itu sama. Karena karakter orang Hong Kong menaklukkan majikan itu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, itu tergantung sampean. Jadi seperti itu kalau saran saya ya. Sekali lagi, kalau sampean menyerah dan mengibarkan bendera putih, ya sudah, tinggal one more notice, selesai. Tapi kalau sampean menganggap bahwa ya sudah, oh ya sudah, sampean tonton. Selama sampean tidak disiram mukanya dengan air panas, selama sampean tidak dipukul, selama sampean masih dikasih makan, selama sampean bisa makan, itu hanya penyiksaan secara mental. Jadi tinggal bagaimana sampean kuat-kuatan. Tujuan awal bagaimana, sampean di PT berapa lama, lihat perjuangan sampean itu gitu, biar sampean kuat balik. Nah, dan kalau ada sempat hari libur, ya ketemu dengan orang-orang yang punya aura positif. Jangan yang sama-sama ngerumpi, oh iya majikanku juga kayak gini, ya jadinya tambah remuk. Tapi diisi dengan hal yang positif. Gimana? Ya makanya itu
ada yang nambah parah itu temenku juga kalau ngomong kayak gitu. Majikannya nambah parah katanya. Nah, lebih cerewet kayak gitu. Nah, jadi kita itu melihat sekitar, Mbak. Kalau kita mau maju ke depan itu ngelihatnya di sekitar, keliling kita. Jangan melihat ke atas. Ndangak, kesandung. Gitu loh. Jadi ngelihatnya bahwa selama sampean nggak dipukul, cuman dimaki-maki, biasa orang Hongkong maki-maki karena sampean juga nggak pernah dimaki-maki. Jatuhnya pasti ketika dimaki-maki gak terima. Pasti itu. Kan seperti itu rasanya. Saya ngerti, teman-teman semuanya hampir merasakan itu semuanya. Itulah Hongkong karakter. Kita berbicara. Orang Hongkong itu beraninya cuman memang di mulut. Sudah fix itu. Kalau dia main fisik bahaya. Mereka tahu konsekuensinya kalau main fisik. Makanya mainnya mulut. Kalau mulut yang disakiti hati. Kalau fisik kan yang disakiti badan toh, Mbak. Bener nggak? Ya tinggal tekadnya sampean. Oke, saya mau finish. Terserah lu mau ngomong apa. Saya kerja. Ya udah. Kalau dikasih tahu, oke, muisi besok diperbaiki. Oh deh, lama-lama dia capek kok. Orang marah itu kan capek toh, Bu. Sampean marahi orang tiap hari kan lama-lama sampean juga capek kan. Yang stres kan juga sampean. Kalau seandainya sampean marah-marah terus, ambil aja kayak gitu, bawa senyum aja. Oke, udah, oke, ya sudah, saya perbaiki. Enggak, selama sampean tidak disuruh beres-beres, tidak diantar ke agent, sampean masih dibutuhkan di situ. Sampean masih bagus karena masih diomongin. Ada anak yang bosnya nggak suka, langsung suruh beres-beres, tak antar ke agent. Ada, itu jauh lebih sadis. Kalau masih ngomong, dia masih butuh. Hah? Soalnya kan majikanku udah 2 cece, yang 1 cece baru 6 bulan. Oke, saya potong ya. Jangan bandingkan orang lain. Sudah, itu perjuangan orang lain. Jangan disamakan orangnya. Kalau sampean berpatokan itu, maka sampean juga akan drop. Bisa dipahami nggak? Sampean, CC itu, majikan. Anak-anak selalu play victim namanya. Jadi kalau orang lain nggak bisa, dianggapnya kita juga nggak bisa. Jangan begitu prinsipnya. Kalau Mbak itu tidak bisa bertahan, saya harus bertahan. Bisa dipahami nggak? Jadi dibangkitkan semangatnya di dalam diri. Kuncinya cuma di situ. Hongkong dolar gurih. Tapi kalau mental kita drop, ya selesai. Nggak dapat Hongkong dolar. Kalau ke Makau jadi mob Makau. Jadi duit Makau bukan duit Hongkong gitu. Kalau rupiah sekarang di Indonesia semuanya serba mahal. Pikirkan baik-baik. Tapi kalau sekali lagi sudah menyerah, ya sudah, bendera putih dikibarkan, one man notice. 1 bulan. Hari ini kita taruh surat, bulan depan selesai. Tapi menurut saya sekali lagi ya Kak, selama majikan masih ngomel sama sampean, itu majikan masih butuh. Iya kan? Sampean dikasih tahu sama didiemin, lebih milih di mana? Tahu-tahu didiemin, dianterin, suruh beres-beres. Kan lebih berabe itu. Kita nggak ada persiapan. Dan pesan saya satu hal, ya kan? Simpan baik-baik duit, karena sampean di masa transisi. Jadi jangan dikirim ke Indonesia semua. Walaupun selesai nanti ibaratnya selesai potongan, sampean masa transisi. Jadi masa di mana sampean harus punya cadangan. Tahu-tahu nanti begitu meleset, sampean nggak pegang duit. Nah, itu banyak terjadi sama teman-teman. Uang udah dikirim ke Indonesia semua. Giliran majikan di interminate, wis kalang kabut lah, bingung sembarang kalir, bla 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 bla. Gak nyekel duit, akhirnya tergiur iming-iming di luar sana untuk overstay. Kalau di Taiwan kan kaburan. Kalau di Taiwan ada agen kaburan, di Hongkong tidak ada. Nah itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau overstay ya sudah overstay, sudah gelap, paper. Ya tetap, ya sekali lagi orang-orang yang hidup di luar, yang dokumennya sudah tidak hidup lagi gitu. Nah apakah nanti sampean akan masuk ke dalam hal yang seperti itu? Nah sekali lagi ya Mbak, jadi sekali lagi saya tidak membela majikan, saya tidak membela agent, tapi mental sampean harus dikuatkan. Kalau sampean dengerin konten saya satu, sampean akan memahami. Tapi kalau lihatnya cuma sekali, 2 kali, terus kepingin telepon, ya sudah, nggak masalah. Kalau perlu nanti
Ini kalau naik sampean dengerin berkali-kali, atau sampean liatin yang kena masalah, atau sebagai motivasi sampean liatin yang dapat long service sampai 50.000 itu kok bisa. Nah itu dibuat banyak pelajaran buat sampean. Ini Hongkong bukan ini Hongkong bukan Taiwan. Di mana bumi itu dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu sudah pepatah. Jadi kita nggak bisa, kita harus belajar lama sampai bisa mengerti dan memahami. Alah begini, ya begitulah ceritanya. Wes. Ya kayak gimana ya, kuat-kuatan gitu ya. Iya betul, harus kuat-kuatan. Lu yang mati apa gue yang mati gitu. Kamu yang mati apa aku yang mati, sudah gitu aja. Tapi ya sekali lagi jangan lupa tetap makan. Bagaimana caranya kalau ada yang nggak dikasih makan sampai malam terus dihukum, tidurnya mereka suruh tidur duluan, baru mbaknya boleh tidur, besok harus bangun-bangun pagi nyiapin sarapan, semua sama. Itu jauh lebih parah lagi, nggak dikasih makan, berat badannya 5 kilo, 8 kilo turun. Ya wes, karena tertekan mental. Semuanya masalahnya cuma di mental. Terus dablek aja kalau kata orang-orang. Sama orang Hongkong itu harus dablek. Kalau kamu ngeluarin saya, kamu rugi. Kalau saya yang keluar sendiri, saya yang rugi. Udah, supaya nggak rugi saya harus bertahan. Sekali lagi ya, saya tidak membela siapapun. Saya mendudukkan sesuatu itu sesuai di Hongkong. Kalau sampean masih tidur di rumah majikan, saya 8-7 bulan tidurnya di Victoria Park. Dan itu bagian dari perjuangan. Saya bukan langsung enak seperti saat ini. Di 10 tahun yang lalu ya, makan itu dari teman-teman. Buah yang nggak dibawa pulang, gorengan yang nggak habis, kerupuk yang ibaratnya nggak dibawa pulang, mereka malas bawa pulang. Nih mas, sama saya tak buat makan besok lagi, tak makan lusa lagi. Ya memang irit, saya tidak pernah tidur di hotel. Tidur saya di lapangan Victoria Park. Itu makanya perjuangan. Selama kita berjuang ya Gusti Allah pasti tahu lah. Jadi kalau jadi nggak ada masalah, menyerah boleh, silahkan, bebas, kita tidak ada paksaan. Tapi saya berharap sampean tidak menyerah. Kalau nanti butuh memang tiba-tiba di interminate ya silakan hubungi. Makau masih buka dan Makau banyak pekerjaan. Kalau sampean nggak mau pulang ke Indonesia, no problem. Kalau suatu saat sampean pingin jalan-jalan, kalau jalan-jalan ke Makau, pingin tahu Makau, pingin bagaimana untuk ngatur strategi ya silahkan monggo. Saya ada nomor yang bisa dihubungi, bisa ketemu. Seperti itu. Oke. Coba kuat-kuat. Iya betul. Harus. Sampean harus kuat. Dan sampean yakinkan ke dalam diri bisa selama aku nggak diusir. Kalau aku diusir berarti selesai. Nggak apa-apa. Berarti yang kalah dia, bukan sampean. Dia mancing sampean untuk. Ya, sip. Tonton konten terus ya, biar punya semangat terus, oke? Oke, sehat selalu Mbak ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, 6 bulan semuanya sama kasusnya. Selesai potongan ingin mengakhiri break, padahal selesai potongan adalah waktunya panen. Tapi ya sudah, setiap manusia punya kekuatan mental yang berbeda-beda. Yang jelas ini negeri beton, mental kita juga harus cari beton. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.